Fenomena air asin dan uap air laut masih menjadi musuh para petani di wilayah pesisir pantai. Tak terkecuali bagi petani yang memiliki lahan persawahan di sepanjang garis pantai Kabupaten Jepara. Air asin dan uap air laut seringkali menggagalkan panen, terutama ketika memasuki musim panas dengan angin kencang dan musim rob air laut. Ancaman tersebut biasanya datang pada musim tanam 2. Banyak petani hanya pasrah ketika mendapati tanamannya mati setelah dihantam rob atau angin laut. Misalnya tanaman padi ketika terdampak rob laut dan air laut, tanaman menguning dan mengering hingga mati. Persoalan ini tidak bisa ditangani oleh petani dengan menggunakan obat-obatan. Biasanya petani menyulam tanaman padi jika yang terdampak tidak terlalu parah dan baru saja ditanam. Namun jika kerusakan tanaman cukup berat, atau kondisi tanaman padi terdampak sudah cukup umur, petani hanya bisa pasrah sembari menunggu waktu yang tepat untuk memulai masa tanam kembali. Ancaman rob dan uap air laut juga berpotensi menggagalkan panen petani. Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, telah melakukan uji coba penanaman padi biosalin di Jepara sejak akhir 2025 menyasar 22 hektar lahan sawah. Rinciannya, 10 hektare di Desa Suawal Kecamatan Melonggo, 10 hektare di Desa Bandung Harjo Kecamatan Donorojo, dan 2 hektare di Kemujan, Kecamatan Karimun Jawa. Panen perdana sudah dilakukan di Desa Suawal dengan hasil 56 ton per hektar. Hasil ini terbilang kurang maksimal lantaran padi diserang hama. Sementara panen kedua di Bandung Harjo cukup memuaskan dengan hasil 67 ton hektar. Kendalanya kalau pinggir pesisir ya rob, nah, itu padi nggak bisa hidup, langsung mati. Kalau mau tanam ya nunggu musim bulan kedua, musim tanam lagi, baru bisa tanam. Biasanya kalau musul nggak bisa, sulam nggak bisa, total gitu lah. Airnya akan mengendap langsung berhenti di situ sih. Kok itu langsung merusak padi ya Pak? Kalau ya kering langsung. itu biasanya terjadi di musim tanam berapa Pak? Musim kedua, tem kedua. Berpotensi ke musim 3 nggak Pak? Ya, enggak. Musim hujan enggak. Nah, Gelombang naik pasang itu musim kedua yang kebanyakan. nah ini Ketiga itu gelombangnya gede. Nah ini sudah diuji coba varietas baru biosalin. Harapannya sebagai petani seperti apa Pak? Ya harapan petani ya harus berhasil. Terima kasih kalau ada biosalin, semoga tanaman sukses. Tidak gagal lagi ya Pak? Ya, Ya? gagal lagi. Khususnya di musim tanam berapa tadi Pak? Kedua. Biasanya kalau pas musim tanam gagal dampak dari rob, apa yang dilakukan petani Pak? Biasanya kan petani nggak bisa begitu. Alam kok. Ngatasi gimana? Hanya pasrah ya? Pasrah. Ditanami jenis tanaman lain nggak bisa? Bisa. Nggak bisa. Air asin no. Air asin tanaman apa pun mati. Mati ya? Apalagi padi. Contohnya yang bisa mati kok, ya kan? Bapak sendiri saat ini punya berapa lahan hektar Pak? 1 hektar Pak. Per hektarnya saat ini berapa ton biasanya? Perbandingannya dengan yang Per hektar. Hmm. Ya kalau musim pertamanya tinggi, ya paling kurang lebih 6 ton. Kalau musim kedua ya bisa naik 7 ton, ketiga bisa 7 ton koma. Kita lihat musimnya. Alhamdulillah hari ini saya ada bersama Pak Bupati dan juga Bu Deputi dan juga dari Kementan ya serta BGN melakukan panen untuk biosalin 1 dan biosalin 2. Ini varietas unggul ya yang dihasilkan oleh Kementan ya bersama BRIN dan sekarang diseminasikan, diterapkan di wilayah Jepara. Kami terima kasih pada Pak Bupati yang menjadi mitra kita untuk pengembangan varietas ini karena varietas ini bisa sampai 9 ton per hektar, kemudian tahan di lahan asin ya, dan kemudian dengan varietas yang tinggi merupakan lahan marginal dengan masa tanam kurang lebih sekitar 85 sampai 104 hari. Jadi ini masa yang sangat pendek dan bagus dibandingkan dengan varietas-varietas yang lain. Tentu riset dalam bidang varietas unggul ini akan terus kita lakukan dan ini akan bisa
mendongkrak produksi pangan kita, produksi beras kita, meskipun saat ini kita sudah surplus, namun demikian kita tetap harus terus bertahan karena soal pangan ini harus terus kita jaga. Kelangsungan bangsa kita sangat tergantung pada pangan dan juga energi. Dan energi, dua hal ini, pangan dan energi ini, ketahanannya harus benar-benar kita perkuat. Jadi semoga petani di Kabupaten Jepara ini bisa memanfaatkan dan kemudian diterapkan di area yang lebih luas lagi. Tentu support dari PGN menjadi penting untuk memperluas areal percobaan ini. Moga-moga ke depan juga tidak hanya Jepara, kami upayakan di berbagai wilayah Pantura ya, dan juga oleh daerah-daerah yang memiliki salinitas yang tinggi bisa menggunakan varietas ini. Target wilayah Pantura berapa luasannya, Pak? Tentu Pantura kan sangat luas sekali ya, dan tentu kita prioritas 1.100 hektar, kurang lebih 1.100 hektar, dan kami tentu akan mengidentifikasi lahan-lahan mana yang memang memiliki kerentanan terhadap ROP. Ya. ROP ini kan sudah menjadi ancaman, ya, dan juga daerah-daerah yang memang sudah berkembang ya, daerah yang penuh dengan air payau ya, dengan salinitas yang tinggi, mungkin menjadi solusi. Selain Pak di program kali untuk dikerjakan pangan misalnya? Ya, untuk hari ini kita baru padi yang kita terapkan, yang kemudian ke depan masih banyak produk-produk pangan yang akan kita kembangkan, tentu pangan olahan ya yang juga ada, kemudian tanaman perkebunan ya, tanaman buah-buahan, hortikultur. Tapi yang penting lagi juga adalah masalah protein hewani. Tadi saya sampaikan biosalin, nilasalin. Ini dua hal yang juga sangat diperhatikan oleh Bapak Presiden, sehingga nilasalin pun sekarang riset kita sudah kita perkuat. Ya, dari Menko Pangan ini satu inovasi yang bagus ya, karena kebetulan memang Pak Menko mendapatkan arahan untuk amanah dari program strategis nasional, salah satunya untuk kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional itu satu. Lalu yang kedua, bagaimana untuk proses pencapaian swasembada pangan. Nah, ini kan kita perlu ketahanan pangan harus kita lalui dan kita selesaikan kemandirian hingga kedaulatannya. Nah, salah satunya ini melalui inovasi padi biosalin, karena dengan lahan yang mempunyai kondisi karakter tertentu, yaitu mempunyai kadar garam atau di wilayah pesisir, tidak semua padi bisa untuk ditanam, tapi dengan inovasi biosalin ini ternyata bisa beradaptasi dan bisa tumbuh dan panen. Jadi ini salah satu menyelesaikan bahwa peningkatan produktivitas bisa dilakukan melalui beberapa jenis bibit atau benih unggulan. Nah, ini salah satunya karena BRIN kan memang melakukan riset dan lainnya. Kebetulan saya ketua Pokja Perbenihan di Jakarta, jadi hal ini memang juga selaras dengan program tersebut. Salah satunya Jepara. Nah, kan tadi ini cukup bagus. Bahkan yang tadi disampaikan Pak Prof, nilasalin pun sudah menjadi salah satu yang dimasuk dalam program strategis nasional, kebetulan di daerah Pantura. Sebelum ini tingkat produktivitas padi di lahan pesisir berapa persen sebelum ada? Untuk di daerah ya mungkin kalau tepat angkanya nggak, tapi berapa persennya ya memang masih ada di sekitar 30-an ya, 30%-an itu masih ini seperti itu. Dengan harapan ini bisa sampai ke 50% untuk memenuhi, terutama untuk wilayah di pesisirnya sendiri. Seperti itu. Kedepan ini petani bisa mengakses benih ini lewat apa, Bu? Ini benih kan kesediaan benihnya kan jadi dilakukan riset dari BRIN, kemudian nanti pengadaan ada dari Kementerian Pertanian karena Kementerian Teknis yang menyiapkan. Nah, makanya tadi kami mengkoordinasikan dengan Kementerian Pertanian karena kan memang dalam koordinasi kami untuk berapa kecukupannya dan itu bisa disebarkan. Ini yang masih diproduksi untuk lebih lagi. Bagaimana cara memproduksinya? Ini salah satunya melalui ditanam kembali dan ada yang bisa menjadi benihnya, ada yang memang dapat dikonsumsi seperti itu. Dan ternyata tidak hanya yang khusus di pesisir. Jadi benihnya ini bisa dilakukan yang memang tetap ada aliran untuk airnya itu tidak hanya full yang garam aja seperti itu. Gitu.